kita juga saat ini juga sudah punya produk lagi itu yang namanya produk beton untuk menggantikan posisi sambungan antara crossing antara jalan dengan rel kereta. Kan kalau kita tahu kalau kita lewat di perlintasan rel kereta itu kan jalannya kan jegluk-jegluk gitu ya. Iya betul, Pak. Jegluk-jegluk gitu. Sehingga kita mempunyai suatu produk yang mana produk itu membikin lintasan antara jalan raya dengan rel kereta itu menjadi smooth. Halo rekan bincang, senang sekali saya Okya Riviandi kembali bisa menyapa rekan bincang emiten pada kesempatan podcast kali ini. Merupakan podcast yang diselenggarakan oleh Asosiasi Emiten Indonesia. Kali ini kita sangat beruntung bisa kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Ahmad Fadli Kartajaya yang merupakan Direktur Keuangan Human Capital dan Manajemen Risiko dari PT Wijaya Karya Beton atau Weton. Selamat siang Pak Fadli. Selamat siang Mbak. Senang sekali Bapak, terima kasih mau bergabung pada kesempatan podcast kita kali ini untuk dapat menceritakan lebih lanjut terkait dengan Weton ya Pak. Ya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan singkat terkait dengan Pak Fadli. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Keuangan Human Capital dan Manajemen Risiko dari PT Wijaya Karya Beton. Beliau lahir di Palembang tanggal 23 November dengan background pendidikan dari akuntansi. Beliau telah bergabung di PT Wijaya Karya sejak tahun 2014 dan sekarang bergabung di Wijaya Karya Beton ya Pak ya. Kita mulai bagaimana Pak Fadli, saya panggilnya Pak Fadli ya. Mohon izin Pak bisa menceritakan lebih lanjut Pak, memperkenalkan apa itu sebenarnya dan histori terkait dengan PT Wijaya Karya Beton ini dan juga fokusnya di bidang apa Pak? Oke. Mungkin terlebih dahulu saya revisi dulu sedikit tadi, karena saya bergabung di Wijaya Karya itu sejak tahun 1995 di holding. Nah, kemudian saya mendapatkan penugasan di PT Wijaya Karya Beton itu sejak April 2021 kemarin. 2022. 2022. Ya. Baik Pak. Baik. Jadi PT Wijaya Karya Beton ini atau lebih dikenal sama emiten itu dengan panggilan Beton. Jadi kita itu adalah salah satu anak perusahaan dari PT Wijaya Karya Persero Tbk atau di emitennya itu WIKA, WIKA. Jadi kita itu berdiri sejak tahun 1997. Jadi sebenarnya untuk produk bisnisnya Precast ini sudah dimulai itu sejak tahun 1980 sebenarnya di WIKA. Cuman kita mulai berdiri itu sebagai entitas anak itu sejak tahun 1997 dengan misi untuk menjadi perusahaan terkemuka di industri produk beton di Asia Tenggara. Jadi saat ini WIKA Beton itu kalau di Indonesia itu sudah dalam kategori yang terbesar di Indonesia dan bahkan di Asia Tenggara. Oke, baik Pak. Nah, WIKA Beton pada saat ini sudah memiliki 14 pabrik yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Medan, kemudian Lampung. Di Lampung kita ada 2 pabrik, kemudian di Bogor, kemudian di Subang, di Karawang, di Boyolali, di Pasuruan, bahkan di Makassar. Nah, kita juga punya suatu mobile plant. Mobile plant ini yang bisa memproduksi tapi dia mobile, di mana kebutuhan produk precast itu harus diproduksi, dia bisa mobile. Nah, selain itu juga kita itu bisnis kita ini kan mulai dari hilir sampai ke hulu. Kita juga mempunyai 4
trussing plant. Jadi yang mana produk beton itu kan membutuhkan salah satu material itu kan adalah batu split. Nah, di mana kita juga sudah mempunyai 4 buah crushing plant yang bisa mensupport pabrik-pabrik kita. Jadi Wika Beton akan menerapkan pola precast engineering, production, dan installation. Jadi installation artinya untuk produk-produk beton itu sendiri kita juga mempunyai salah satu bisnis kita jasa untuk pemasangan dari produk beton itu sendiri. Oke, baik Pak. Gitu. Jadi tidak hanya berproduksi, Betul. tapi sampai dengan pemasangan Sampai ya Pak ya. Nah, kami juga saat ini sudah mempunyai 4 buah anak perusahaan lagi. Jadi 4 buah anak perusahaan kita itu, yang pertama itu adalah Wijaya Karya Komponen Beton atau WKKB. Ini salah satu produknya itu yang kita tahu bahwa MRT yang dari Lebak Bulus sampai ke Bundaran HI itu terowongannya itu perkuatan strukturnya itu sekelilingnya itu betonnya itu adalah produk daripada WKKB ini. Jadi full semua itu WKKB. Nah, WKKB ini memang lebih cenderung untuk produk-produk yang ada Japanese content-nya. Jadi kemudian selanjutnya itu PT Wijaya Krakatau Beton. Ini kita berasosiasi dengan PT Krakatau. Kemudian kita juga punya PT Citra Lautan Teduh. Ini pusatnya itu di Batam. Jadi ini di Batam ini kita konsepnya itu sebenarnya ini untuk lebih bisa mensuplai ke arah luar, Singapura, Malaysia, baik, Pasar Asia Tenggara ya Pak ya? Asia Tenggara kita coba memasukin ke sana. Dan yang terakhir, yang tahun kemarin itu kita mengakuisisi saham di salah satu perusahaan yang namanya Wika Pracetak Gedung. Jadi sekarang kita sudah kita akuisisi sahamnya 2%, sekarang menjadi anak perusahaan kita sebagai mayoritas. Baik, Pak Fadli, tadi bagaimana perjalanan dari Wika Beton ini ya Pak ya, Weton ini diawali dengan induknya PT Wijaya Karya, terus dilanjutkan dengan anak perusahaan Weton, dan bahkan sekarang Weton pun sudah memiliki anak perusahaan lagi 4 gitu ya Pak. Dan salah satu produknya digunakan untuk kerangka dari MRT ya Pak MRT. Ya. Tadi Bapak juga sudah menceritakan bagaimana Weton ini sendiri gitu memiliki 14 plant ya Pak ya, dan yang tersebar di Indonesia di bagian barat. Tadi Bapak banyak ya juga cerita di bagian Jawa ya, dan sudah juga menjangkau di daerah timur ya Pak, di Makassar begitu ya Pak. Dan ada yang mobile plan juga yang bisa berarti disesuaikan dengan project sesuai permintaan dari konsumennya ya Pak. Betul ya. Sekali, ya. Dan juga mencakup sudah mau mulai menjual juga di pasar Asia Tenggara. Ya. Wah, ini suatu yang membanggakan gitu Pak, sebagai produk Indonesia gitu, kita sudah sebagai yang terbesar di Indonesia dan bahkan di Asia Tenggara untuk produk-produk betonnya ya Pak ya. Betul. Baik Pak, terus kalau saat ini sebenarnya dari Weton sendiri gitu Pak, kira-kira apa sih Pak proyek-proyek yang difokuskan sebenarnya Pak? Apakah kita sudah punya banyak pasar nih ya Pak ya di Indonesia, baik juga di Asia Tenggara gitu Pak. Tapi apakah ada kira-kira memiliki spesialisasi gitu Pak dari proyek-proyek yang ingin dikerjakan oleh Weton sendiri? Ya, jadi sebenarnya produk beton ini adalah produk pendukung utama dari suatu proyek. Jadi proyek apapun itu. Jadi semua proyek yang namanya sifatnya konstruksi itu pasti membutuhkan produk beton. Baik Pak. Nah, kenapa kita menjadi perusahaan terbesar? Ya. Karena memang selama ini Wika Beton ini selalu memberikan inovasi-inovasi, sehingga produk-produk beton kita ini selalu mengikuti perkembangan teknologi. Baik. Serta perkembangan daripada kebutuhan-kebutuhan pelanggan kita. Nah, produk kita ini banyak. Jadi mulai dari tiang pancang beton, terus beton jalan rel kereta, kemudian beton pracetak gedung yang tadi di anak perusahaan kami, kemudian banyak sekali inovasi yang kita kembangkan. Jadi ada yang namanya Challenger Girder Pretension,
itu merupakan produk pracetak jembatan. Jadi istilahnya kayak Lego aja gitu loh. Jadi kita produksi di pabrik kita, sampai ke lapangan itu tinggal pasang aja. Nah, seperti itu. Jadi produk-produk kita ini selalu menjadi pionir di Indonesia. Ya, sehingga ya itu karena kami tidak henti-hentinya selalu berinovasi. Jadi setiap tahun kita tantang para engineer kita itu untuk bisa menghasilkan suatu inovasi yang berbeda bagi perusahaan kita. Seperti itu. Baik, berarti memang tantangannya yang diberikan dari Weton sendiri kepada karyawan adalah harus selalu berinovasi ya Pak ya. Gimana betul. Kita selalu terdepan. Tadi juga bagaimana selalu bisa mengikuti teknologi yang ada gitu secara global maupun juga keinginan dari konsumennya ya Pak. Betul. Seperti apa gitu. Jadi mencoba terus beradaptasi, melakukan inovasi gitu ya Pak. Betul. Kuncinya kesuksesan dari Weton ini ya Pak ya. Itu, Pak. Jadi kita tidak selalu berada di zona nyaman, kita harus terus berinovasi. Walaupun kita sebagai perusahaan yang terbesar, jadi kita tidak terlena. Betul, kita Pak. harus terus berinovasi, harus memberikan sesuatu yang berbeda bagi pelanggan-pelanggan kita. Baik, Pak. Baik dari mutu, dari biaya, maupun dari kecepatan untuk mereka menyelesaikan proyek. Oh baik Pak. Jadi memang etos kerjanya gitu harus tetap terjaga, jangan sampai lengah ya Pak. Betul, ya untuk di garis teknologi dan perkembangan zaman gitu ya Pak. Terus tapi bagaimana ya Pak saat ini Weton tetap tadi menjaga etos kerjanya, inovasi, menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Kita tahu Pak, 2-3 tahun yang lalu kita semua terdampak oleh COVID-19 gitu ya. Pak. Apakah hal ini juga mempengaruhi dari Weton sendiri Pak ketika itu Pak? Ya. Jadi COVID-19 itu masuk di awal-awal 2020 itu menghit semua bisnis lah. Ya. Terutama kami dari bisnis konstruksi ini juga sangat terdampak sekali. Karena yang pertama itu adalah yang aturan PPKM, di mana pembatasan sosial gitu kan. Artinya kan kita tidak bisa secara serta-merta untuk bisa beroperasi lagi, membikin proyek itu seperti sedia kala gitu. Betul. Jadi ada pembatasan-pembatasan. Nah, pembatasan-pembatasan ini pastinya juga akan berdampak kepada seberapa besar kami bisa memproduksi. Sehingga proyek-proyek konstruksi yang jalan itu jalannya terhambat, otomatis produk-produk dari kita ini juga pembeliannya itu juga berkurang. Nah ini juga sangat berdampak besar bagi kami, bahkan juga penurunan hasil usaha kami juga sangat drastis. Tapi alhamdulillah di tahun 2020-2021 kami tetap mencetak profit di level paling bawah. Wow. Jadi kami tetap bertahan. Ya tentunya yang kami lakukan yang pertama tadi itu inovasi. Terus yang kedua ada kita harus melakukan efisiensi di semua lini. Di semua lini, baik itu fixed cost kita maupun overhead kita. Jadi inilah kenapa kita di tahun pandemi kemarin masih bisa survive. Dan harapan kita juga ke depan ini juga kita akan tetap terus survive dengan kondisi keadaan ekonomi global yang saat ini yang kita banyak dunia memasuki masa resesi. Nah, terus tidak henti-hentinya kami terus melakukan inovasi dan efisiensi di semua lini. Gitu. Baik Pak, berarti memang tidak terelakkan ya Pak ketika pada saat masa pandemi adanya efisiensi di semua lini di Weton sendiri, tapi tadi Bapak juga sampaikan bahwa walaupun ada proses seperti itu, tetap menghasilkan adanya margin keuntungan di situ ya Pak ya? Betul ya. Baik Pak, tadi Bapak juga sudah mulai menyinggung sedikit terkait dengan resesi global gitu Pak. Pasti juga ada dampaknya dengan bahan baku yang digunakan oleh Weton sendiri. Bagaimana Weton menyiasati hal tersebut, Pak? Baik, jadi kita pandemi sudah kita lewatin lah dengan berhasil walaupun dengan tertatih-tatih. Kita berharap di tahun 2022 itu akan terjadi rebound dengan sudah menurunnya COVID. Ternyata awal 2022 malah permasalahan perang ekonomi global yang berbeda ya Pak ya. Ukraina Rusia terjadi.
Berjalan waktu, akibat perang tersebut terjadi krisis energi. Krisis energi sekarang 2023 ancamannya adalah akan terjadi resesi. Tapi untungnya Indonesia dengan keyakinan kita, dengan fundamental kita, Ibu Sri Mulyani, bahkan juga IMF menyatakan bahwa pertumbuhan di Indonesia kan masih bagus. Jadi dari kita sendiri internal menyatakan 5%, walaupun dari IMF mungkin agak turun sedikit. Bahkan tadi pagi juga saya mengikuti investment forum, tadi dihadirin Pak Bahlil BKPM, itu menyatakan juga bahwa masih optimis kita, pertumbuhan ekonomi kita masih bagus, bahkan di atas 5%. Yeah. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa akibat daripada krisis energi ini kan otomatis harga minyak dunia melambung, terus ya pokoknya semua bahan melambung lah. Ya akibat tingkat suku bunga juga naik. Ini pasti berdampak terhadap HPP kami. Jadi harga-harga material naik, harga besi naik, kemudian akibat BBM naik, harga daripada material alam seperti pasir dan batu split itu naik. Ini berdampak pada kami. Nah, untungnya kita kemarin melakukan di pandemi, kita sudah berusaha bagaimananya untuk survive. Kita melakukan efisiensi di semua lini. Kita juga melakukan istilahnya reorganisasi di internal kami untuk mendapatkan efisiensi. Nah, harapan kami di masa resesi yang mungkin 2023 ini akan terjadi, walaupun mungkin di Indonesia tidak terjadi secara langsung, pastikan efeknya dunia bisnis luar juga pasti akan mempengaruhi kita. Nah, ini juga kami juga sudah bersiap diri. Dari awal tahun ini kami bersama manajemen sudah mulai melakukan restrukturisasi terhadap organisasi kami. Mana-mana bagian-bagian yang tidak efisien akan kita cut, akan kita bikin supaya organisasi kita lebih efisien, dan pastinya ini akan bisa menekan biaya produksi ataupun biaya overhead kami, sehingga harapan kami 2023 kami akan bisa survive seperti pengalaman kami pada saat pandemi lalu, gitu Pak. Baik Pak, berarti memang kegiatan apa yang dialami oleh Weton pada saat pandemi itu menjadi pembelajaran ya Pak ya, yang untuk mempersiapkan Weton kalau seandainya terdampak dari resesi global tersebut ya Pak ya. Jadi memang strateginya sebenarnya Weton tuh sudah mulai mempersiapkan diri dulu ya Pak ya, supaya tidak terimbas dampak yang paling besar gitu ya Pak. Betul. Baik, berarti memang di tahun 2023 ini berarti restruktur organisasi sudah mulai dilakukan ya Pak ya? Sudah mulai kita sebenarnya dari tahun kemarin sudah kita lakukan, tapi kita terus berupaya untuk melakukan efisiensi, terus kita evaluasi Pak. Oke, baik Pak. Lalu kalau misalnya tadi restruktur organisasi untuk menekan ada biaya produksi gitu, tadi juga overhead-nya juga mulai dilakukan perampingan mungkin ya Pak ya untuk pemanfaatannya, tapi kira-kira yang selain itu untuk mempersiapkan tahun 2023 ke depannya, kita sudah masuk bulan pertama sudah selesai nih Pak ya, kita udah bulan kedua bahkan sekarang. Kira-kira apa nih Pak rencana-rencana dan target yang akan Weton capai gitu Pak? Ya, gambarannya. Ya. Jadi kita untungnya di 2023 ini seperti kita tahu bahwa anggaran daripada Kementerian Pekerjaan Umum ya itu meningkat 7,75%. Pak. Yang mana jumlah total anggaran untuk konstruksi itu kan mencapai 392 triliun. Ini merupakan suatu kabar gembira bagi kita, karena ini otomatis secara linear peningkatan daripada anggaran itu akan membangkitkan atau memberikan pertumbuhan bagi dunia konstruksi. Nah, seperti yang tadi kami sampaikan bahwa produk beton kita ini adalah suatu produk yang main produk yang dibutuhkan di semua proyek apapun. Proyek konstruksi. Ya, Pak, ya?
Nah, kita juga salah satu lini bisnis kita itu juga kita juga main di yang namanya itu concrete ready mix. Nah, concrete ready mix ini atau beton basah ini juga suatu kebutuhan mendasar dari setiap proyek yang ada. Nah, inilah yang membuat secerca harapan bagi Wika Beton bahwa di 2023 ini dengan kenaikan anggaran untuk infrastruktur, artinya kita masih bisa tumbuh gitu loh. Baik. Jadi kalau sudah dalam satu anggaran itu mestinya proyek-proyek konstruksi yang sudah menjadi planning di 2023 itu kan mudah-mudahan insya Allah akan kejadian. Nah, semua proyek pastinya akan meminta produk beton dari Wika Beton. Betul, Pak. Seperti itu. Jadi memang salah satu keunikan dan keuntungan dari Beton sendiri karena memang produknya ini dibutuhkan ya, Pak, gitu ya. Betul. Apalagi selama kita juga masih banyak adanya dilakukan pembangunan, tentunya produk-produk dari Beton ini tidak mungkin dikesampingkan ya, Pak ya. Oke, baik, Pak. Kita beranjak sedikit terkait dengan proses IPO yang sudah pernah dilakukan oleh Weton di tahun 2014 ya, Pak ya. Betul. Lalu sebenarnya setelah proses IPO ini tahun 2014 sampai dengan sekarang kira-kira sebenarnya apa sih, Pak, manfaatnya gitu, Pak, yang dirasakan? Ya. Jadi IPO itu pastinya adalah untuk mengumpulkan dana dari publik untuk bisa mensupport perkembangan bisnis kita, pertumbuhan bisnis kita. Jadi sejak 2014 itu memang sangat terasa sekali bahwa sejak kita go public, kita mendapatkan dana segar, di mana dana-dana ini kami gunakan semua untuk investasi-investasi kita yang mendukung, yang mensupport bisnis kita. Jadi kita membuat pabrik-pabrik baru, kemudian kita dengan pabrik kita existing yang ada, kita tingkatkan lagi kapasitasnya. Kemudian juga tadi yang saya sampaikan, kita dari proses bisnisnya ini sudah masuk dari hilir sampai ke hulu. Kita tadi yang saya sampaikan, kita sudah mempunyai 4 quarry sebagai bahan dasar daripada produk beton ini. Ini merupakan suatu buah daripada IPO yang kita lakukan. Jadi struktur permodalan kami menjadi kuat, kemudian bisnis kami menjadi lebih besar, sehingga tadi yang 14 pabrik itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jadi dimanapun proyek ada di seluruh Indonesia itu bisa kita support. Karena kenapa? Karena semakin tersebar lokasi pabrik, artinya kita mempunyai keunggulan dari sisi cost. Karena untuk transportasi ini kan menjadi suatu hal yang penting. Misalnya kalau pabrik kita hanya ada di Jawa atau hanya ada di Sumatera, sementara kebutuhannya ada di tadi yang saya sampaikan di Kalimantan, daerah timur. Nah, ini kan berarti kan butuh suatu cost ekstra. Nah, kenapa keunggulan kita salah satu kita mempunyai pabrik yang 14 lokasi yang menyebar. Nah, ini tidak lain akibat daripada impact daripada IPO. Bisnis kita menjadi besar. Bahkan di 2018-2019 itu adalah di mana kondisi Wika Beton ini lagi jaya-jayanya, ya terutama ya tidak lain akibat ya tadi anggaran untuk konstruksi lebih tinggi, kemudian kestabilan politik, pemerintahan, investor udah masuk semua, proyek-proyek banyak, gitu loh. Ya, nah selain itu juga IPO ini membuat perusahaan kita ini menjadi lebih prudent gitu loh. Karena kenapa? Karena setelah menjadi perusahaan go public, kita kan banyak mengawasin nih. Banyak mengawasin, sehingga secara GCG, perusahaan kita ini good corporate governance-nya itu udah berjalan dengan baik sekali. Karena banyak yang mengawasi, memaksa diri kita untuk menjadi perusahaan yang bisa menjalankan GCG, good corporate governance ini dengan sebaik-baiknya. Seperti itu, Pak. Berarti benar ya Pak ya, dengan Weton masuk di IPO tahun 2014 itu jadi pemicu juga gitu ya Pak untuk dapat mengembangkan bisnisnya. Betul. Gitu menjadi lebih besar lagi. Gitu juga dengan karena sudah ada struktur modal, ada dapat
kucuran dana Kucuran segar dana ya Pak ya, segar, tapi juga bagaimana tidak lupa adalah Weton sendiri juga memanfaatkan suntikan investasi baru itu dengan positif, dengan memperluas jaringan dan juga tetap menjaga tadi etos kerjanya yang jadinya karena diawasi oleh publik gitu lebih luas gitu, jadi good corporate governance-nya juga jadi lebih berjalan dengan baik ya Pak gitu, karena keluar dari zona nyaman juga ya Pak ya, melibatkan pihak lain gitu ya Pak ya. Ini kita ngomongin hal tersebut gitu ya, salah satunya mungkin kita bisa kaitkan juga dengan tanggung jawab Weton sudah menjadi perusahaan tercatat gitu ya. Berarti juga salah satu kewajibannya adalah yang sesuai dengan peraturan OJK nomor 51 2017, adanya kewajiban untuk melakukan pelaporan terkait dengan sustainability gitu ya Pak ya. Jadinya itu jadinya terikat gitu ya. Salah satunya bisa dijelaskan nggak Pak bagaimana strategi dari Weton gitu ya, tidak hanya mengembangkan bisnisnya, tapi juga mulai menerapkan prinsip-prinsip terkait dengan environment, social, and governance. Tadi Bapak juga sudah mulai cerita bahwa prinsip good corporate governance-nya juga sudah mulai didorong nih gitu dari Weton sendiri Pak. Ya, jadi memang sehubungan dengan yang lagi marak-maraknya dengan ESG ini kan, jadi environment, social, and governance itu sudah menjadi darah daging kami. Jadi sebenarnya ESG ini ya sudah lama kita lakukan gitu loh, terutama di masalah sosial, terus masalah governance itu sebenarnya sudah kita lalui. Cuman memang sekarang lagi maraknya, dan pada saat ini kita lagi gencar-gencarnya nih untuk produk-produk kita pun juga produk-produk yang ramah lingkungan. Jadi kita juga sudah turut memikirkan bagaimana mengurangi efek polusi. Jadi produk kami juga, produk precast kami ini juga salah satunya itu sudah menggunakan salah satu material limbah daripada batu bara. Jadi fly ash itu juga sudah menjadi salah satu material pendukung kita. Ya, ini merupakan salah satu peran serta Wika Beton untuk menjaga lingkungan. Kemudian di sosial juga kami program-program TJSL kami selama ini sudah selalu menyentuh masyarakat, berhubungan dengan sosial juga. Nah, untuk masalah limbah, kami juga di semua pabrik kami itu juga sudah mempunyai water treatment sendiri. Jadi semua air limbah itu sudah kita olah sendiri sehingga bisa kita manfaatkan lebih lanjut lagi dan tidak mencemari lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, untuk saat ini itu kita ikut dalam salah satu ajang pemilihan untuk perusahaan yang berkesinambungan. Nah, ini juga mudah-mudahan dalam waktu dekat kami juga mungkin akan ini lagi dalam proses seleksi. Dan kita menjadi salah satu kandidat dari Indonesia. Berarti ini bukan tingkat nasional ya Pak? Tingkat regional atau? Tingkat internasional. Jadi ada perwakilan dari perusahaan Indonesia. Ya, salah satunya sepertinya Pertamina itu masuk, dan kita juga Wika Beton juga masuk dalam seleksi tersebut. Jadi mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Mudah-mudahan kita harapkan seperti itu. Ya memang sebenarnya saya juga, maksudnya kita menyadari mungkin ya Pak ya, kalau terutama untuk kalau misal dalam prinsip ESG gitu, social governance,
Sebenarnya saya percaya juga gitu Pak, perusahaan-perusahaan Indonesia sudah melakukannya gitu, tapi mungkin memang tidak tercatat dengan baik, atau mungkin juga secara tidak sadar sebenarnya hal ini sudah kita lakukan gitu ya Pak ya. Betul. Tapi mungkin oh iya berarti ini sebenarnya terkait dengan sosial gitu ya. Iya. Oh, ini terkait dengan governance ya, atau juga mungkin terkait dengan lingkungan bahkan gitu ya. Tadi Bapak sudah ceritakan bahwa apa saja terkait dengan lingkungan, mulai melakukan pembuatan balik terkait dengan inovasi gitu ya Pak. Tadi menggunakan material yang limbah batu bara gitu, sudah melakukan water treatment juga di pabriknya. Betul gitu sekali, Pak. ya. Terus juga bagaimana kalau terkait dengan sosial, tadi TJSL programnya sudah terus berjalan ya Pak ya. Terus berjalan. Kalau governance saya rasa tadi Bapak juga sudah ngomong, kalau GCG juga sebenarnya sudah diterapkan dari dulu gitu ya Pak. Betul. Memang tapi kembali lagi adalah mungkin hal ini tidak disadari gitu, tapi sebenarnya sudah dilakukan. Tapi bagaimana kita melakukan pencatatannya yang lebih baik, dan juga pelaporannya baik juga tadi kepada stakeholders di luar lainnya ya Pak ya. Lalu terus kemudian ke depannya tadi Bapak menceritakan apa yang sudah dilakukan gitu Pak, terkait dengan environment, terkait dengan sosial, terkait dengan governance. Tapi dalam kesehariannya sebenarnya ada nggak sih Pak tantangan yang dihadapi, dan juga aduh susah sekali nih gitu, kita perlu kolaborasi dengan yang lain, atau seperti apa gitu Pak? Mungkin bisa di-share juga dengan Bincang Emiten yang kalau misalnya mau mulai menerapkan prinsip-prinsip ESG-nya begitu Pak. Jadi memang kalau berbicara tentang permasalahan atau hambatan ya. Jadi sebenarnya kalau dari internal kami ya tadi, karena kita semua pegawai kami sudah kami biasakan untuk terus berinovasi, tidak selalu berada di dalam comfort zone. Dan hambatan kita itu terbesar adalah ya dari sisi istilahnya makanan saja. Jadi kalau Wika Beton ini, pabrik-pabrik kita ini sebenarnya sudah siap untuk menyambut pertumbuhan yang sampai level tinggi pun gitu. Nah, cuman memang yang kita butuhkan itu adalah seberapa besar kontrak pekerjaan yang bisa kita dapatkan. Nah, karena kalau kita ini sifatnya kan pabrik ya, pabrikasi. Jadi kita punya aset-aset yang dimana di situ ada fixed cost-nya, terutama yang terbesar itu penyusutan. Jadi kalau di pabrik itu ada yang namanya kapasitas produksi minimal. Jadi kapasitas produksi minimal ini yang harus kita penuhi, karena kalau kapasitas produksi itu berada di bawah dari standarnya, maka inefisiensi yang harus kita tanggung. Nah, ini sebenarnya yang hambatan terbesar bagi kita, karena pabrik kami ini sudah besar duluan. Jadi dulu itu yang seperti saya cerita 2018-2019 di mana konstruksi lagi tinggi-tingginya. Nah, itu sebenarnya kita secara kapasitas sudah siap. Nah, tapi dilalanya pandemi masuk, kemudian efek resesi global mulai masuk. Nah, ini yang menjadi tantangan yang sangat berat bagi perusahaan kami. Lalu tadi tantangannya terus bagaimana Pak? Strategi dari Weton sendiri, Wika Beton ini untuk mengatasi hambatan tadi Bapak bilang banyaknya terkait dengan inefisiensi ya Pak ya. Bagaimana strategi dari Weton sendiri Pak untuk mengatasinya? Ya, yang pertama yang jelas efisiensi tadi yang harus kita lakukan. Nggak berarti kita melakukan itu. Kemudian inovasi tadi, bagaimana kita harus menggunakan teknologi supaya tingkat HPP kami bisa kami tekan. Nah, inilah yang nanti yang akan sebagai pembalance daripada penurunan tadi itu. Sehingga secara bottom line kita harus tetap mempertahankan sesuatu yang membuat investor kita itu tetap menarik bahwa bisnis ini gitu loh. Jadi apa yang mereka tanamkan di sana tetap memberikan return yang bagus bagi mereka. Nah, ini yang harus kami benar-benar pikirkan. Harus tetap dijaga ya Pak ya, kepercayaan dari investor. Betul juga ya sekali. Pak ya. Lalu kalau kita tadi
Bapak sudah mulai menceritakan histori terkait Wika Beton, juga etos kerja di Wika Beton. Kita juga sudah mulai menyinggung terkait dengan bagaimana Weton sendiri menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan ESG-nya gitu ya Pak. Terus kalau kita beranjak kepada topik, sebenarnya Weton itu punya saingan nggak sih Pak di Indonesia? Bagaimana sih Pak pasar beton sendiri gitu? Tadi Bapak sudah menceritakan bahwa Weton itu terbesar di Indonesia, bahkan sekarang di Asia Tenggara gitu kan Pak. Sebenarnya bagaimana sih Pak? Jadi kalau kita berbicara masalah produk beton, itu sebenarnya kita banyak pesaing kita di dalam negeri ini banyak. Cuman memang Wika Beton ini sejak tadi yang saya cerita sejak tahun 1980 sebenarnya sudah kita panjang ya Pak sudah ya? Panjang, dan pengalaman inilah yang menjadi modal utama kami. Jadi tenaga-tenaga profesional yang kita punya, kemudian tadi berkemauan untuk selalu melakukan inovasi, inilah yang menjadi produk unggul kami. Sehingga pemain-pemain produk beton yang lain yang ada yang masuk ke pasar bisnis ini memang secara langsung tidak langsung mempengaruhi kami, jadi akan mengurangi market share kami. Tapi ini tidak membuat kami menjadi down. Terus kita melakukan inovasi, kita terus melakukan tadi yang IPO kita lakukan untuk memperkuat struktur permodalan kita, sehingga kita mempunyai fundamental finansial yang sangat kuat. Nah, perlu kami sampaikan juga di sini bahwa kalau dilihat dari sisi tingkat kesehatan, itu rasio keuangan Wika Beton ini masih sangat bagus sekali. Jadi debt to equity rasio kita itu sekarang hanya di angka 1,4 sampai 1,5 kali. Yang mana kalau covenant daripada perbankan atau investor itu biasanya mensyaratkan antara 3,5 sampai 4 kali. Berarti range-nya masih jauh. Kita masih jauh ya masih Pak jauh. Ya? Terus juga kalau kita lihat dari sisi interest bearing debt, dari sisi gearing rasio, utang berbunga. Gearing rasio kita juga sekarang di kisaran 0,3 sampai 0,4 kali. Masih sangat jauh dari covenant daripada yang dipersyaratkan perbankan investor itu antara 2,5 sampai 3 kali. Artinya apa? Artinya Wika Beton ini mempunyai modal kuat untuk bisa tumbuh lagi menjadi lebih besar. Jadi kita tadi saya sampaikan, pabrik kita sebenarnya sudah siap untuk menyambut konstruksi sebesar apapun. Nah, mau besar lagi pun, struktur pemodalan kita yang tadi dari debt to equity ratio maupun gearing ratio masih jauh. Berarti artinya apa? Wika Beton ini masih mempunyai kesempatan untuk lebih tumbuh lagi, untuk meleverage daripada kemampuannya tadi itu. Nah, inilah yang membuat kita itu beda dari pesaing-pesaing. Jadi tentunya kalau pelanggan itu untuk membeli produk kita, mereka kan akan mengevaluasi dulu. Iya, mengevaluasi dulu. Oke, ini saya mau kasih kerja antara suatu perusahaan ini. Saya lihat dulu dong, perusahaan ini kuat atau enggak. Saya ini merasa nyaman, merasa tenang atau enggak ngasih kerjaan ke sini. Iya. Nah, dengan melihat, apalagi kami sudah go public, sudah bisa dilihat sendiri di website kami, mereka sudah bisa menganalisa sendiri. Betul, Pak. Kemampuan kami masih sangat kuat sekali. Walaupun memang banyak pesaing-pesaing kami yang lain yang ada, tapi pesaing-pesaing kami terutama dari sisi kapasitas produksi, Wika Beton saat ini yang terbesar. Pesaing-pesaing kita itu ada, tapi secara kapasitas tidak terlalu besar. Ada teman kita yang lain juga besar kapasitasnya, tapi agak mengalami sedikit guncangan, sehingga ini berefek positif kepada kami. Jadi pelanggan-pelanggan sudah beralih ke kami. Tapi yang jelas itu tadi, quality kami, kemudian kemampuan finansial kami, kemudian kapasitas produksi kami, kemudian daripada lokasi pabrik kami yang tadi tersebar, yang pastinya pelanggan juga tahu, pasti secara transportasi akan lebih bersaing. Inilah yang membuat
keunggulan daripada lebih Wika Beton. dari Wika Beton, betul ya Pak. Berarti Betul. memang adanya jaminan keamanan, kenyamanan bagi investor sendiri gitu ya. Kalau membandingkan dengan pesaing-pesaing Wika Beton, memang pasti pertama ditanyai dulu ya Pak ya. Jadi struktur finansialnya, kesehatannya Pasti seperti itu. apa ini gitu Pasti kan itu. ya, untuk memberikan assurance bagi investor sendiri ketika melakukan investasi gitu ya Pak ya, dan juga tentunya kualitas produk tidak dikesampingkan Itu gitu kan paling Pak, utama. karena paling utama gitu kan, itu jadinya menjadi yang ujung tombak gitu ya Pak ya, ujung tombak dari Wika Beton sendiri, tapi juga tidak melupakan bagaimana governance gitu kan, keuangan juga masuk dalam proses governance-nya di Wika Beton ya Pak ya, itu betul. harus terus dijaga. Ya. Berarti kalau misalnya kita ngomong terkait dengan ide gitu ya, mungkin para investor jadi kalau misalnya terkait dengan beton langsung lihat oh Wika Beton gitu ya Pak ya. Betul. Nah sebenarnya kami memang untuk produk precast beton ini istilahnya sudah terbesar lah, istilahnya Teboto Sostro lah ya. Apapun produk betonnya orang pasti kan oh Wika Beton. Gitu. Nah tapi kami tadi inovasi kami tidak henti-hentinya Iya, melakukan. betul, Pak. Jadi ada semua kami selalu melakukan pengembangan. Jadi kami juga sekarang sudah mempunyai suatu produk yang namanya SHM. SHM ini adalah suatu sistem yang dipasangkan di jembatan-jembatan. Jadi karena jembatan ini adalah produk precast ya, produk precast, jadi turunannya kami ikut. Jadi sistem ini bisa memonitor umur daripada jembatan-jembatan itu kapan harus dilakukan perbaikan, kapan jembatan itu harus diganti, itu bisa dibaca melalui sistem ini. Nah, ini sudah gitu. Jadi kayak kita ditempelin sistem itu Ya, tuh ditempelin bagaimana? sistem. Di dalam Jadi kan, produknya betonnya gitu ya Pak ya? bukan di dalam produknya, tapi mensupport produknya. Oke Pak, betul Jadi, Pak. jadi jangan sampai ada lagi kejadian tiba-tiba jembatan ambruk, kemudian jembatan patah. Nah itu bisa dimonitor dari situ. Wow. Nah kita juga saat ini juga sudah punya produk lagi itu yang namanya produk beton untuk menggantikan posisi sambungan antara crossing antara jalan dengan rel kereta. Kan kalau kita tahu kalau kita lewat di perlintasan rel kereta itu kan jalannya kan jegluk-jegluk gitu ya. Iya betul Pak. Jegluk-jegluk gitu sehingga ini membikin macet lah istilahnya menjadi slow. Nah, kita mempunyai suatu produk yang mana produk itu membikin lintasan antara jalan raya dengan rel kereta itu menjadi smooth. Jadi kita tinggal langsung taruh aja nih produk beton kita. Nah, ini inovasi-inovasi ini yang selalu kita kembangkan selalu. Jadi ada banyak sebenarnya masih ada produk-produk lain kami yang lagi kami riset, lagi kembangkan. Nah, kami juga mempunyai suatu divisi sendiri, divisi Research and Development. Nah, inilah yang menjadi wadah bagi perusahaan kami, teman-teman engineering yang mempunyai ide-ide khusus, mempunyai inovasi, ini kita olah di sini. Banyak sekali sudah produk-produknya yang sudah kita hasilkan. Tadi saya jadi mendengar lebih lanjut Pak tadi yang cerita crossing jalan dengan rel kereta api itu apakah sudah diterapkan? Maksudnya sudah ada di Sudah. Di mana kalau boleh tahu Pak? Nah kalau di mananya saya nggak hafal karena orang finance, tapi itu sudah ya Pak ya, kita sudah pasarkan. di Indonesia ya Pak, Sudah di terutama Indonesia. ya Pak ya. Kalau yang tadi yang monitor daripada SHM tadi itu salah satunya sudah kita pasang di Jalan Layang Nontol Petarani yang di Makassar. Nah itu sebenarnya kebetulan Jalan Layang Tol itu juga kita yang membangunnya secara konstruksinya full. Nah di situ sudah kita mulai coba terapkan. Jadi jadi ada monitornya ya ada Pak monitornya. ya? Ada beberapa jembatan layang yang sudah kita pasang. Baik, berarti itu juga sebagai salah satu inovasi dan juga bagaimana Wika sendiri ingin agar konsumennya itu juga tetap ini ya Pak ya, bisa menjamin assurance produk-produk dari Wika Beton sendiri ya Pak ya, dari project SHM tadi untuk monitor kekuatan dan juga durability ya Pak ya dari produk-produknya. Tadi Bapak juga sudah sedikit cerita gitu, salah satu keuntungan dari beton sendiri
peluangnya ada di project pekerjaan umum dari Kementerian Pekerjaan Umum yang ada peningkatan ini. Terkait dengan juga ini ya Pak ya, kita akan memiliki IKN nih Pak. Iya betul. Gitu kan ya. Lupa kita bicara IKN. Ya, kita bicara IKN pasti tentunya akan banyak pembangunan nih Pak. Terus bagaimana nih Pak? Bapak tadi cerita bahwa Weton sendiri ada pabrik di Makassar, kan gak jauh ya Pak? Gak jauh, betul. Ini gimana nih Pak? Apakah ada nggak nih Pak sumbangsih dari Weton sendiri untuk IKN nanti ke depannya Pak? Betul sekali. Kita hampir lupa nih berbicara masalah IKN. Nah, IKN ini adalah suatu secercah harapan juga bagi konstruksi terutama, pastinya juga bagi Wika Beton. Jadi IKN ini kan itu hampir akan menelan biaya itu sekitar sampai 480 triliun. Betul Pak. Nah kebetulan tadi pagi juga saya ikut Mandiri Investment. Itu iya betul ya, Pak Bambang juga langsung berbicara di presentasi. Itu ramai sekali tuh Pak. Betul. Nah di situ tadi juga saya lihat bahwa IKN ini kan sampai dengan 2000 bukan hanya 2020, 2023, tapi sampai dengan 2040, sampai 2050, sampai 2060. Artinya apa? IKN ini kalau jalan, artinya dengan timeline yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang, sampai dengan puluhan tahun ke depan, ini artinya peluang makanan bagi Wika Beton ini kan akan semakin banyak. Akan membuat kita menjadi lebih yakin bahwa pertumbuhan bisnis kami ke depan ini secure gitu loh. Karena proyek konstruksinya jelas ada. Nah, tadi yang Mbak sampaikan, pabrik kita ada di Makassar, dekat. Terus satu lagi saya lupa tadi cerita juga bahwa salah satu quarry kita itu ada di Sulawesi. Yang mana quarry batu pecah, yang mana ini adalah salah satu material utama untuk konkrit beton. Yang tadi saya cerita, salah satu bisnis kami juga adalah concrete ready mix, beton basah. Ini nanti juga yang akan mensupport daripada pembangunan di IKN. Jadi di lain bisnis precast kami yang kita punyai, kemudian concrete ready mix yang kita punya, full nanti akan bisa kita support untuk pembangunan IKN ini. Gitu, Mbak. Jadi memang IKN ini kan proyeknya bukan cuma setahun 2 tahun gitu, kita akan terus panjang gitu ya. Juga memang menjadi salah satu target utama dari Weton ya Pak ya. Betul. Untuk mensupport pembangunan IKN ke depannya ya Pak ya. Jadi, kita juga kemarin mendengar dari Mandiri Investment Forum gitu, bagaimana komitmen pemerintah Indonesia gitu, dan juga melihat pertumbuhan ekonomi dan terus ingin menarik dari para investor ya Pak ya, mendukung hal ini. Lalu bagaimana kalau misalnya tadi kita sudah bicara dengan IKN gitu Pak, terus saya mungkin ingin mendengar lebih lanjut gini Pak, kira-kira bagaimana mungkin bisa Bapak Fadli gitu bisa share juga kepada para bincang emiten di sini strategi dan outlook dari Weton sendiri untuk 2023 gitu. IKN menjadi salah satunya gitu, tadi juga proyek-proyek pemerintah, dan tidak hanya proyek-proyek pemerintah terkait dengan konstruksi, dan bagaimana juga dari Weton sendiri untuk dapat bertahan gitu Pak, tidak terlena dengan posisinya Weton saat ini gitu. Tadi sudah menceritakan bahwa punya divisi sendiri terkait dengan R&D gitu, karena supaya terus dapat beradaptasi dan sesuai dengan keinginan konsumen gitu Pak. Bagaimana kalau misalnya bisa menceritakan sedikit tips and tricks gitu Pak pada para bincang emiten ini untuk mempertahankan posisi Weton di dunia bisnis beton di Indonesia dan bahkan Asia Tenggara. Oke. Jadi kita tidak bicara 2023 aja, tapi sustainability yang harus kita andalkan, yang harus kita junjung terus supaya perusahaan ini selalu tetap eksis. Betul, dan Pak. Selalu menghasilkan return yang baik bagi investor-investor kita. Nah, kita sudah membuat strategi, sebenarnya sudah kita mulai dari tahun-tahun sebelumnya. Di 2023 ini dan tahun-tahun seterusnya kami akan tetap, yang utama itu adalah efisiensi. Karena suatu produk itu dia akan
akan mempunyai keunggulan apabila dari struktur cost-nya dia handal, dia menang. Salah satunya adalah efisiensi, mutlak itu yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah difference daripada produk kita. Jadi produk kita itu harus beda dari produk yang lain. Inovasi inilah yang menyebabkan produk-produk kita itu selalu beda dari yang lain. Selalu terdepan. Teknologi yang ada di dunia dimanapun selalu kita adopt. Milenial kita, talent kita ini adalah suatu talent yang unggul. Jadi yang tidak bosen-bosennya untuk selalu belajar, untuk selalu mencari. Apalagi sekarang semua sudah bisa di-searching di satu komputer saja. Nah inilah yang membuat perusahaan kita, strategi yang harus kita lakukan, penguatan human capital kita harus kita perkuat juga. Nah, kolaborasi dengan partner-partner strategis ini juga salah satu kunci utama kita. Jadi tadi yang seperti kami sampaikan bahwa kami juga sudah memulai untuk memasukin pasar luar negeri itu sebenarnya sudah kita mulai dari tahun kemarin. Jadi kita sudah membentuk divisi luar negeri khusus, divisi luar negeri yang untuk menghandle, untuk menggrab pasar-pasar di luar negeri. Jadi kami juga kemarin juga sudah kontrak satu itu di Filipina, tapi sebenarnya ini bukan salah satu kontrak pasokan langsung, tapi ini kita mulai dulu dengan strategi engineer kita. Jadi engineer kita, profesional kita yang di-hire di luar negeri. Nah, nanti ini strateginya adalah kita berpartnership dulu dengan perusahaan lokal di sana, perusahaan nasional, multinasional di sana, di luar negeri. Sehingga nanti kita, orang-orang kita, talent kita sudah bisa masuk. Dan di sana mereka akan mempelajarin kondisi perekonomian di negara tersebut. Kemudian bagaimana pola kerjanya, kemudian sudah membina hubungan dengan relasi-relasi pada pelanggan. Nah, baru kita akan coba masuk. Jadi, sendiri ya, Pak ya? Tidak, kita nggak gelap mata untuk mengembangkan bisnis kita, untuk ngejar visi misi kita seperti itu, tapi kita harus lakukan semua dengan prudent. Nah, selain daripada itu, strategi kami besar juga, kami melakukan optimalisasi kapasitas produksi kami. Jadi kami tidak henti-hentinya selalu mengembangkan teknologi, menyerapkan teknologi di pabrik-pabrik kami. Sehingga kapasitas produksi di pabrik-pabrik kami itu menjadi lebih optimal lagi, menjadi lebih besar. Nah, kemudian tadi yang saya cerita juga kompetensi SDM kami perkuat, kami perluas. Nah, kebetulan di Wika Beton ini hampir 50% itu tenaga-tenaga muda. Tenaga-tenaga muda yang energik, yang dinamis, yang mau terus berkembang. Apalagi sekarang kita di Kementerian BUMN itu sudah menerapkan apa yang namanya budaya akhlak. Oh iya, Pak. Budaya akhlak ini sudah harus mendarah daging. Jadi 2-3 tahun belakangan ini kan akhlak yang selalu kita gaungkan. Ya, Pak, ya? Nah, ini terhadap semua pegawai kita, baik dari level komisaris, BOD, akhlak ini selalu kita kembangkan. Sehingga budaya akhlak ini mendarah biru di insannya Wika Beton. Gitu itu. Sehingga kompetensi daripada SDM kami menjadi lebih meningkat. Nah, selain itu adalah kondisi perekonomian, kondisi global. Finansial ini menjadi suatu pokok utama sebagai penopang daripada perputaran bisnis. Kami selalu menjaga keseimbangan likuiditas kami. Seperti tadi kami sampaikan, posisi daripada financial rasio kami juga masih sangat bagus. Tapi kami tidak terlena. Jadi seperti di tahun pandemi kemarin, likuiditas, semua pelanggan mengalami masalah likuiditas. Ini menjadi pokok utama kita pada saat itu. Dikala produksi isu menurun, nah isu daripada finansial ini menjadi momok. Jadi kami sudah juga membuat biro khusus di bawah divisi keuangan yang khusus menangani masalah piutang, masalah pencairan tagihan kita. Kenapa? Karena kalau likuiditas kami atau tagihan kami ini tidak bisa cepat cair,
artinya untuk memodali produksi kami lagi, kami harus menarik kredit dari perbankan untuk menambah modal kerja. Sementara tingkat suku bunga sekarang udah mulai merambah tinggi. The Fed naik, SBI naik, seperti itu kan. Ya kalau itu mau tidak mau. Nah, inilah yang harus menjadi fokus utama kita. Strategi kita juga supaya 2023, 2002 selanjutnya kita akan tetap survive. Nah, selain itu juga seperti yang kita tahu bahwa di awal 2021 kemarin itu PSAK 71 kan udah mulai diterapkan, di mana kita harus mencadangkan impairment atas piutang-piutang kita. Nah, kalau piutang kita semakin besar, artinya harus semakin besar kita mencadangkan impairment di sini, dan ini akan menggerus daripada bottom line kita. Nah, bottom line kita ini kan identik dengan seberapa besar dividen yang harus kita berikan kepada investor. Kepada investor ya Pak, ini balik juga, lagi ya Pak ya. Ini juga yang harus menjadi concern kita. Itulah kepercayaan pelanggan, kepercayaan investor, ini yang harus kita utamakan. Nah, selain daripada itu adalah kita sebenarnya proses digitalisasi di produk di pabrik kami itu sudah lama kita lakukan. Jadi semua proses produksi di pabrik kami itu bisa dimonitor dari gadget. Jadi setiap produksi yang dilakukan, setiap suatu produk itu seberapa besar waste yang terjadi, seberapa besar inefisiensi yang terjadi, itu bisa kita monitor semua secara sistem, sehingga ini terlacak. Nah, inilah yang membuat yang tadi yang kami sampaikan bahwa kita harus selalu bisa menekan HPP. Tidak salah satu pendukung utamanya adalah digitalisasi ini. Jadi semua kita sudah melakukan digitalisasi untuk mengurangi human error dan lain segalanya. Dan yang terakhir adalah tadi penerapan GCG ini yang menjadi fokus utama. Karena operasi daripada perusahaan kami ini semua harus prudent, sehingga efisiensi yang tadi sudah kita canangkan itu memang bisa benar-benar terjadi. Tata kelola perusahaan, good corporate governance-nya itu sudah kita lebih galakkan lagi, lebih kita tingkatkan lagi. Seperti itu, Mbak. Nah, untuk info bahwa GCG kami dari audit BPKP yang terakhir itu sudah di posisi 88. Wah. Dan terakhir itu kita sekarang ini 2022 tuh Pak? 2020. 2020. Itu 2020. Dan yakin kita seiringan dengan berjalan waktu semakin kita ada perbaikan. Semakin ada perbaikan pastinya. Baik Pak Fadli, terima kasih banyak. Tadi sudah disampaikan gitu bagaimana kunci sukses dari Weton sendiri gitu. Tadi Bapak sudah bilang bahwa kunci pertama adalah efisiensi ya Pak ya, gitu. Efisiensi itu ada pertama, tapi selain efisiensi itu juga diberikannya kerangka nih, kepercayaan bagi investor dan juga para stakeholders melalui produk gitu, kualitas produk yang dihasilkan, dan juga secara good governance-nya gitu. Dari Bapak bilang good governance jadi fokus utamanya baik dari manajemennya juga maupun dari kesehatan keuangan dari ini juga menjadikan hal yang kunci utama ya Pak, karena itu menjadikan kerangka bekerjanya ya Pak. Tidak bisa bekerja juga kalau misalnya keuangannya piutangnya tadi cairnya lama gitu kan ya Pak ya. Itu memastikan hal-hal tersebut gitu harus tetap dilakukan. Tadi Bapak juga menyebutkan sudah adanya kolaborasi gitu untuk menjangkau pasar luar gitu. Bapak tadi cerita bagaimana case study di Filipina gitu, dari kolaborasinya untuk dapat membaca, memahami market pasar di daerah tersebut dulu, tidak hanya langsung tiba-tiba menyerang tanpa memahami daerah yang akan dituju. Terus juga mulai banyak scouting atau tenaga-tenaga muda ya Pak yang talenta untuk dijaring di Wika Beton, dan juga optimalisasi kapasitas produksinya gitu ya Pak ya. Tadi saya cuma mau titip Pak, nanti kalau misalnya engineer-nya yang pergi ke Filipina jangan sampai dibajak ya Pak ya. Itu kunci juga tuh, nanti jadi terawat sedangnya di Filipina lagi gak balik ke itu Pak. Nah, alhamdulillah kami perusahaan kami ini kan setiap tahun melakukan engagement level ya. Daripada
terakhir juga sudah kita lakukan dan hasilnya juga engage. Alhamdulillah, jangan sampai kabur Pak ininya Pak. Pasti. Talenta Indonesia biar kembali adalah untuk membangun Indonesia lagi ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak Pak Fadly atas waktunya untuk bergabung di podcast Bincang Emiten kali ini. Saya ingin sampaikan bahwa kita juga melakukan rutin gitu ya bincang emiten melalui podcast Bincang Emiten yang diselenggarakan oleh Asosiasi Emiten Indonesia yang semoga bisa dapat bermanfaat bagi bincang emiten untuk dapat memahami gitu, mengenal lebih lanjut para anggota dari Asosiasi Emiten Indonesia dan bisa mengambil tips and then tricks untuk dapat dilakukan pembelajaran di perusahaan Bapak dan Ibu. Demikian saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak Fadly atas waktunya dan saya sampai kembalikan lagi. Terima kasih.